Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nuy, Yes. akhirnya kita bisa memberikan tayangan live untuk para subscriber kita nih. Iya. Acara syair dan siar bareng Gupo. Bareng Gupo ya. Di bulan Ramadan ini kita sambil nunggu buka puasa, kita ngabuburitnya sambil ngobrol-ngobrol. Sambil ngobrol dengan Kang Ray. Dan nanti tadi juga udah ngeliat nyanyi dari Susi sama Herman. Ya. Mereka suami istri loh. Oh iya, kompak banget gitu. Pas. Jadi sekarang Jadi kita ngapain nih? Biar kompak. Sekarang kita serang aja Pak. Bapak yang satu ini. Biar kita kompak nih. Nah, Assalamualaikum Kang Ray. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat kawan kreasi nih. Iya. Setelah yang ngeliat tayangan ini nanti malam jam 8. Nanti malam jam 8 kita bakal tayang juga nih video yang ngobrol sama PILN kemarin kita. Oh, yang kemarin yang iya. Iya. Nah, sekarang ngobrolnya masalah ini Kang. Jadi Akang teh sebetulnya hayang jadi naon? Hayang jadi pengusaha PILN, hayang jadi musisi atau jadi ustaz? Sekarang karena kita ngobrolnya kan beda-beda ya. Iya, beda-beda. Ya, intinya sih Kondisional. ya kondisional, tapi tetap nanti kita akan kembali kepada Allah. Ya. Terus membuat amal-amal yang baik tentunya itu. Ya. Nah, semua kembali lagi. Iya, pekerjaan perlu kita karena kita masih hidup di dunia gitu. Pekerjaan perlu gitu. Dan yang utamanya sebenarnya yang ini yang utama. Ya. Saya bukan ustadz sebenarnya, tapi belajar menyampaikan saja. Ya. Maksudnya kan katanya ada ini, maksudnya gini Kang, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat katanya. Sampaikanlah kebaikan itu walaupun cuma satu ayat. Nah itu, ketika kita menyampaikan menyampaikan janji Allah kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Nah, Allah akan menjanjikan apa? Yusri lakum amalukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Yusri lakum, nanti kita amal-amal kita akan diperbaiki oleh Allah. Intinya itu. Jadi kalau dakwah itu bukan untuk semua yang mendengarkan. Intinya seperti bola dilemparkan ke dinding dan balik lagi. Intinya mengarahnya ke kita juga. Kembali lagi betul. Yang kita lakukan betul. Karena mulut kita dekat dengan telinga kita. Itu mematahan serangan. Nah, Kang, ini nih karena ini kan hari Jumat pertama di bulan Ramadan, 1443 Hijriah nih, kawan kreasi. Jadi mungkin nanti juga kalian bakalan nonton kita di Jumat-Jumat berikutnya. Dengan berbeda-beda bintang tamu saya nyebutnya bintang tamu nih. Jadi iya sekarang dong. kan ada Kang Ray nih. Bintang tamu sekaligus ustaz. Nah, jadi mungkin di Jumat nanti ada siapa, Jumat berikutnya juga ada. Pokoknya kita pasti bakal nemenin terus bareng untuk sambil nunggu buka puasa ya. Jadi kalian nih sambil dipantengin, kalian udah siap-siap dulu sambil masak, tapi jangan lupa ini jangan nggak ditonton ya. Boleh sambil masak tapi ternyata tuh mendengar gitu kan. Gitu. Nah, Kang, saya mau ini dong Kang, maksudnya ya tadi ya, balik lagi sampaikan, saya mau minta beberapa ayat lah dari Kang Ray tentang Ramadan. Tentang Ramadan ya. Tentang Ramadan ini. Artinya Ramadan ini. Kita buka saja ya Kang Niki ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah menyapa kepada orang-orang yang beriman. Al-Qur'annya bukan ya ayyuhalladzina muslimun, bukan. Jadi walaupun di dalam fikih nanti ada syarat sahnya untuk berpuasa ini adalah Islam. Syarat
wajibnya untuk puasa ini adalah Islam. Iya. Tetapi kenapa Allah di sini menekankan kenapa yang beriman? Imanu. Ya, amanu. Kenapa imanu gitu? Nah, maksudnya jadi, keinian iman atau tidaknya seorang muslim itu dari mana gitu kan? Nah, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hei. Betul sekali. Karena begini, Kang Diki ya, Mbak siapa? Nuiko gini. Jadi ketika orang yang beriman ini hatinya selalu membesarkan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Ketika Allah menyeru misalnya azannya Allahu Akbar dari pelosok-pelosok manapun berhenti berkegiatan. Langsung menyeru kepada Allah. Siapa yang mendorong untuk pergi ke masjid berjamaah? Siapa yang mendorong? Iman ini sini. Betul. Iman yang mendorong. Jadi itulah Allah memasukkan kata pertama iman yang diakhiri dengan takwa nantinya. Sebetulnya kita bisa menebak gagal tidaknya kita berpuasa atau makbul tidaknya berpuasa. Apakah kita masuk ini dengan penuh keimanan? Tidak itu. Itu. Kalau dengan penuh dengan keimanan, hasilnya akan menjadikan takwa. Ya, kan? Ya ayyuhalladzina amanu kan. Kutiba alaikumusiyam. Nah, Allah mewajibkan puasa seperti orang-orang yang dulu pun berpuasa. Nah, jadi di sini sebenarnya ada motivasi Kang Diki. Ada motivasi bahwa baru lagi puasa, manya orang itu gitu. Jadi ini ada suatu ketenangan jiwa bagi kita. Orang dulu puasa gitu. Nah, apalagi pangkatnya, statusnya sudah nabi ya. Rasulullah kan sudah nabi rasul ya, yang sudah dijamin lagi surganya. Sudah dijamin. Beliau juga berpuasa. Allah perintahkan puasa. Masa kita yang amalannya masih acak-acakan gitu ya. Surga juga belum dijamin. Belum turun suratnya juga kita dijamin dengan surga. Kalau Rasulullah inna atoina siap. Allah akan menurunkan segala kenikmatan, keindahan yang luar biasa untuk Nabi. Tapi ada lanjutannya fasul li robbi kawanhar. Allah juga perintahkan untuk Nabi itu sholat. Nah itu sama dengan puasa gini. Ketika di luar ya maaf ya, saya selalu melihat banyak di luar di jalanan gitu ya. Ya beberapa hari yang lalu lah gitu. Ya Allah gitu. Ada beberapa orang laki-laki gitu kan masih sehat kan dikit. Masih istilahnya tidak ada uzur kan. Ini puasanya alasannya apa gitu? Tidak berpuasa gitu. Ketika itu Rasulullah bersabda, beliau mau naik ke tangga, kan tangga mau dakwah itu ada 3, mau ketecean ya, tilu tahap lah gitu. Begitu naik tangga pertama, Rasulullah mengaminkan amin, dan para sahabat bertanya di sana, apa yang diaminkan ya Rasulullah? Ketika tadi saya di tangga pertama kedatangan malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril berkata, celaka, tidak mendapat ampunan dan jauh dari rahmat. Apa gitu ini? Yang dimaksud apa? Ketika seseorang ini dimasukkan, sudah dihantarkan ke bulan Ramadan, tidak mendapat ampunan. Maksudnya kenapa tidak mendapat ampunan? Dia itu yang tadi contoh-contohnya Ramadan itu dianggap sepele. Padahal dari 12 bulan ini satu yang benar-benar Allah turunkan keistimewaan. Allah turunkan siapa kata Allah, siapa yang mau berpuasa di bulan Ramadan, saya ampuni dosa-dosanya kata Allah. Siapa yang mau puasa di bulan Ramadan, aku lipat gandakan pahalanya. Dan siapa yang berjuang di dalam bulan puasa ini dan mengikuti menunaikan, maksudnya menunaikan bulan puasa ini dengan secara keimanan yang tulus dengan ikhlas karena Allah, akan aku beri satu malam yang lebih dari malam yang lainnya. Yang Lailatul Qadar ya, itu. Ya. Betul. Nah itu kalau ini perbedaan Kang, perbedaan maksudnya kita berpuasa kan bisa kapan aja nih, ya. Bedanya sama Ramadan. Perbedaan bulan puasa kita di bulan-bulan biasa dengan berpuasa di bulan Ramadan memang
sangat signifikan perbedaannya. Wah, sangat signifikan sekali kan. Tadi Allah katakan aku lipat gandakan puasa kamu kan di bulan Ramadan. Ya. Jadi kita melakukan sholat sunnah aja dihitung sholatnya sholat wajib. Dahsyat itu. Di bulan sampai Nabi ini bersabda lagi, bersabda man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min danbi, kata Rasulullah. Barang siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, nah ini dasarnya keimanan lagi kan, imanan wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, pahala dari Allah akan dihapuskan dosanya dari yang dulu dari yang kita balik sampai saat ini kan, diampuni. Jadi dosa-dosa yang lalu itu dihapus. Jadi banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan momen ini gitu. Ya karena mungkin sebagian orang itu kan menganggap ya puasa aja sih gitu ya. Nggak tahu sebenarnya puasa di bulan Ramadan itu sebetulnya amat sangat berharga karena dalam ya kasarnya kita hitungan setahun ya Ramadannya cuma sebulan lah gitu ya. Tapi ada yang dibilang ya udah yang penting kan kita puasa aja gitu kan. Padahal di dalam puasa itu justru di bulan Ramadan tuh ada artinya ya. Yang berlipat-lipat. Jadi kita ini digoda oleh empat kan ya. Satu oleh setan ya, yang terutama satu oleh setan, kedua dunia ya, perkara dunia. Ketiga perempuan kan. Dan keempat hawa nafsu. Nah, yang tiga ini setan, terus dunia dan perempuan bisa kita kalahkan. Kalau setan misalnya minta perlindungan kepada Allah dengan tauhidnya, mau di kalimatilah misalnya maholat atau Bismillahirrahmanirrahim ini minta perlindungan kepada Allah, berdoa tauhid saja kepada Allah, ini akan kalah karena Allah langsung menolong. Tapi kan yang dunia itu kan buat kita sebagai laki-laki kan, karena ada perempuan. Nah sebentar, ini kan nyambung nanti. Nah yang kedua tadi dunia. Kalau dunia kan perkara-perkara dunia itu sangat walaupun Allah walaupun Allah membolehkan ya perkara dunia, tapi kata Allah itu kan dalika hayatid dunia ya, jadi hanya kesenangan di dunia saja. Tapi ada yang lebih baik adalah nanti surganya Allah, kata Allah itu. Jadi kalau untuk dunia udah kita nggak usah seperlunya saja. Kayak orang-orang yang zuhud ini, ambil aja seperlunya. Udah, kalau ketulusan karena terus membicarakan dunia, hatinya pun menjadi keduniaan, terusnya kepancing hatinya. Nah, kalau perempuan kita mungkin tundukkan kepala kalau ada jalan perempuan, atau kalau misalnya menghindar. Nah, kalau aku kalau mau ngambek kakak asik gitu. Nah, yang tadi gimana? Kalau perempuan itu kan buat laki-laki yang tadi kan, karena ada perempuannya nih. Perempuan itu harusnya dikasih tahu karena kan orang yang beriman pun harus dikasih tahu. Oh, memang itu pertanggungjawaban laki-laki sebetulnya. Betul. Oke. Ini maksudnya suami istri maksudnya. Kalau suami istri, nah betul ini. Ini suami ini bukan hanya mengajak untuk beribadah, tapi akan misalkan ini suami istri wajib untuk mengajarkan ilmu-ilmu ibadah. Jadi tombal dua gitu. Jadi dengan istri ini nanti belajar ilmu agama, insya Allah nanti hatinya pun akan lembutkan gitu. Dia tahu. Di mana-mana kan katanya kan laki-laki sebagai panutan perempuan gitu kan. Ya, makanya yang ngajarin kalau ngambek-ngambekan ya sabarin gitunya. Jadi kan orang kudu sabar wae gitu. Tapi kan maksudnya sabarin. Pahalanya kan besar ya Kang ya. Nah, terus ini Kang kamu nanya Nah, jadi kalau di bulan Ramadan itu ya emang kan kita tuh ya khususnya saya sih ya, kalau saya tuh kadang-kadang ya ada godaan lah, apalagi saya tukang ngemil gitu kan, terus tukang ngapain lah gitu ya, iseng. Tapi di bulan Ramadan ini memang ya karena kita tahu momennya lah ya, momennya bulan Ramadan, puasa, bahwa puasa itu menahan segala macam hawa nafsu, godaan-godaan semuanya gitu. Yang terkadang kita suka lupa, maksudnya lupa gitu, lost gitu.
ada nggak sih kira-kira Ustadz apa misalkan doanya atau misalkan ya kan nggak boleh nih misalkan di tengah siang bolong nih lagi panas terik lapar gitu kan harusnya nggak boleh kan sebetulnya kan ucap itu kan sebetulnya nggak boleh. Nah gimana sih cara mensiasatinya atau misalkan niat deh kalau aku nih kalau aku mah aduh lapar dalam hati tuh niatnya ya Allahumma niat puasa gitu maksudnya biar kuat lagi karena kan kita juga kalau aku sih sugesnya kalau kita niat puasa itu menguatkan lagi kita gitu. Nah kalau menurut Ustadz sendiri gimana nih Ustadz untuk mengurangi maksudnya kan itu godaan nih sebenarnya keluhan gitu lah di siang bolong ngeliat es campur es campur gitu kan itu makanya syaitonnya itu makanya kan puasa ini harus didasari dengan apa tadi iman dengan keimanan kita. Jadi dasarnya keimanan orang-orang yang beriman ini misalkan begini kan di Al-Quran ada surat Al-Baqarah ya alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi orang-orang yang beriman ini yakin kepada hal yang gaib. Ya, kalau kita yakin kepada hal yang gaib, yang tidak nampak, ada Allah selalu memperhatikan, ada malaikat-malaikat ini, kita malu dong. Malu dong kalau misalnya mau berbuat, karena puasa ini artinya apa? Menahan. Jadi jangan diucapkan berarti kita tidak ikhlas, tidak ridho dengan puasanya kita ini. Jadi tinjau dengan iman ini harus mempunyai ilmu juga Kang. Jadi harus mempunyai ilmu. Sok akan abdi ditanya akan iman ke Allah iman kan, terus akan iman gitu. Akan iman ke surga dan neraka pasti iman tapi pas ditanya misalnya kan gimana keadaan surga dan neraka, gimana keadaan alam kubur di sana yang mengerikan itu bagaimana, wah belum tahu nih bagaimana nih. Nah itu belum sempurna imannya kita. Jadi Allah itu menekankan ya ayyuhalladzina amanu itu berserta kita harus iman dan kita harus mempunyai ilmunya. Ketika tadi teteh ini, waduh ya hausnya ngagoda. Kalau kita sudah iman di sini waktu sabannya di sini ikhlas karena Allah tidak akan keganggu dengan yang begitu. Tidak akan keganggu. Itu ya caranya. Jadi kita harus memang benar-benar balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya niatannya. Tapi memang kita tadi kata teteh tadi ada hawa nafsu di dalam diri kita yang nunutur terus, yang susah memang nyata si setannya tahu setan ini di bulan puasa itu dibelenggu. Jadi setannya sukses untuk mengajarkan sebelum bulan puasa. Iya, sukses dia mengajarkan dulu sebelum puasa di Rajab, di Saban itu diajarkan lah di 11 bulan itu. Jadi sebenarnya entong nyalakan setan di bulan puasa entong. Bulan buat nurut ke setan gitu. Oke lah, baik kawan kreasi. Nah, ini obrolannya bagian seru nih Kang. Tapi sebelumnya nih kita lihat dulu. Saya pengen denger lagi ini ya Susi sama Susi sama Herman. Susi si milik sama Herman nyanyi. Oke kawan kreasi ya. Ini dia nih. Lihat aja. 2, 1 audio. Nah kawan kreasi itu lagu Sus itu judulnya apa Sus? Oh yang barusan lagu dari Tompi, judulnya Ramadan Datang. Ramadan Datang. Iya. Ya, kedengeran ya. Nah, betul ya, coba yang tadi belum tuntas nih masalah nafsunya dia nih. Oh gitu. Suka. Jadi sebenarnya di bulan apalagi di awal, Ustadz. Aduh, awal puasa nih Ustadz. Hari ke-1, ke-2. Aduh. Di bulan puasa ini kan sahur maghfirah. Pokoknya di bulan ini spesial banget ya oleh Allah. Waktu gratis abwabul jannah, jadi dibukanya pintu surga ya. Wa gulikot abu-abu jahanam, ditutup pintu-pintu neraka. Nah tadi kan wa supidatis sayatin, jadi setan itu benar-benar dibelenggu. Jadi kalau kita masih berbuat yang di luar ranahnya peraturan atau syariat Islam, bukan setan karena setan telah sukses mengajarkan sebelumnya ya maka kebiasaannya itu tadi betul gitu. Nah tadi kan hawa nafsu ini kan yang paling susah ya, yang tadi 3 tadi kan, yang apa tadi
Satu tadi apa? Setan ya, minta perlindungan pada Allah, dunia, ya tinggalkan saja dulu gitu, dunia ambil seperlunya. Perempuan masih bisa. Nah ini hawa nafsu yang susah. Wah, bagi dia susah. Langsung, iya lu hese kan iya. Jadi gini, maksudnya gini, Kak, hese minta cicing. Nah, betul karena hawa nafsu mah ngikutin kan. Nah kita itu di bulan puasa ini berjuang melawan diri kita sendiri, ngajajak hawa nafsu ulang. Nah intinya mah kita teh lagi berperang lah di DT nya. Salah satu hawa nafsu dan lain-lain gitu. Salah satu obatnya adalah fajakir, berikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah jadi memberikan peringatan adalah bermanfaat bagi orang yang beriman. Jadi orang yang beriman juga tetap bisa lost control. Kasih tahu misalnya Kang Diki mau berbuat sesuatu yang jauh dari apa namanya akan menyebabkan dosa lah istilahnya. Jangan dinasihati. Nah itu salah satu hawa nafsu itu kalau dinasihatin akan luluh. Ya. Nah itu jadi kalau saya nasihatin tuh kamu tuh iya gitu aja udah. Di hati aku teh nggak kerenyem dah. Ini udah gerenyem kita itu. Gitu ya tapi teh keluar teh. Kan saya itu berhasil berarti. Ya berhasil. Kan saya juga menahan ya. Dahsyat. Kan aku juga sama. Berarti kan aku juga menahan emosi, bener nggak Ustaz? Tadi keluarkan balik. Padahal di zaman keberhasilan itu. Nah, Kang. Sekarang jadi rencananya kita tuh pengen tuh seperti ini, Kang Rey. Jadi di bulan puasa ini kita sambil kita beramal, katanya kan sambil jadi kita mau memberikan santunan lah, walaupun tidak seberapa kan. Nah sekarang kebetulan dari panti asuhan yayasan mana tadi, Ibu? Dari yayasan apa ya? Dari Dan ini apa? kebetulan kita langsung datengin pengungsi ya, di sini. Nanti kita akan kasih lihat suasana di panti asuhannya seperti apa, gitu kan. Nah kebetulan ini kita belum sempat ke sana, jadi kita yang mengajak ibunya yang kesini, ibu yang kesana gitu ya Bu ya. Gitu. Nah gitu Kang. Minta agak secara resminya nih di ruang kreasi bareng sama Gupo ini memberikan ini Bu ruang kreasi sama Gupo menyerahkan ya sodakoh atau infak ini buat mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Diterima. Alhamdulillah, saya sebagai pengurus panti asuhan Baitul Arif menerima titipan sedekah dari ruang kreasi. Iya, bareng sama Gupo. Bareng sama Gupo, mudah-mudahan dijadikan amal soleh. Amin. Menyelamatkan keluarga ruang kreasi dan Gupo dunia dan akhirat. Amin. Semakin berkah, semakin lancar, semakin jaya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, baiklah kawan kreasi. Jadi ngobrol-ngobrol ini sebetulnya ini show directornya ini ngusan. Padahal masih pengen ngobrol banyak, sama ibunya juga ibu ya. Sama ibu pengen ngobrol, terus sama kawan kreasi juga yang ada di sana. Tapi ada beberapa, tapi nanti mungkin di Jumat kedua. Nanti ada ada giveaway kita dari Siki Kopi, dari Siki Kopi loh. Oh, Siki Kopi itu enak banget ya. Ya Siki Kopi sama Gupo juga. Mungkin ada beberapa merchandise di ruang kreasi juga. Nah nanti ada informasi selanjutnya harus seperti apa dan apakah menjawab pertanyaan dari Nuiko atau seperti apa. Nanti ada informasi selengkapnya. Pokoknya kalau yang mau jangan lupa minggu depan nongkrongin jam 5. Ya, jam 5 juga. Oke kan? Kata-kata terakhir sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup ya, alhamdulillah kita berbahagia ya sudah dihantarkan ke bulan Ramadan, bulan yang benar-benar spesial yang penuh dengan ampunan lipat ganda amal dan bulan yang benar-benar kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa dari balik ya, sampai saat sekarang ini. Jadi jangan sampai kita tidak mendapat ampunan. Manfaatkanlah
1 bulan ini untuk mendapatkan kita masuk dengan iman, keluar bisa menjadikan orang-orang yang takwa. Amin. Dan mudah-mudahan kita di sini berhasil atau kita menjadi golongan orang-orang yang takwa. Amin. Nah, gitu nih. Udah tutungin gimana? Udah sebentar lagi udah mau buka juga. Sebentar lagi, ya kan? jadi Bu. untuk teman-teman yang di luar sana lagi mau mempersiapkan, silakan persiapkan dulu, karena kita juga mau siap-siap untuk berbuka. Iya, betul banget. Jadi buat semua yang nonton Ruang Kreasi, jangan lupa minggu depan hari Jumat juga jam 5 sore pantengin, karena bakal ada giveaway dari Ruang Kreasi, dari Gupo, dari Sigi. Dan tentunya bintang tamu yang berbeda juga ya. Dan nyanyinya tetap sama ya. Nyanyinya tetap sama. Baiklah kawan kreasi, kami di sini bareng sama tim juga Susi dengan Herman yang bakal menyanyikan lagu terakhir sebelum menutup, ya kan? Kita semua mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.